Film diawali dengan narasi pada tanggal 13 April tahun 1592, Benteng Busan diserang oleh penjajah Wei dan dalam waktu 20 hari ibu kota Joseon Hanyang jatuh. Bahkan Raja Seonjo meninggalkan utara menuju Pyongyang saat pasukan Wei memukul mundur pasukan utara. Selain itu, 50.000 pasukan provinsi Jeolla, Gyeongsang, dan Chungcheong berkumpul di Gunung Gwanggyeosan untuk merebut kembali ibu kota Hanyang. Tetapi pada 5 Juni 1592, Wakizaka yang hanya dengan 2.000 orang berhasil menghabisi pasukan Joseon yang berjumlah 50.000 pasukan. Joseon tampaknya berada di ambang kehancuran. Sementara itu di pantai selatan, 20 kapal Wei dihancurkan di Danghangpo. Angkatan Laut Kiri Jeolla yang dipimpin oleh Laksamana Yi Sun Shin berjuang sendirian di laut. Dalam melancarkan serangan laut pertamanya, dia menghancurkan 42 kapal Wei dan dalam serangan keduanya, dia mengalami luka tembakan pertama. Adegan berpindah ke basis musuh Wei, pulau asing di Busanpo, Gyeongsang-do, Juni tahun 1592. Tampak beberapa perwira angkatan laut Jepang berjalan di sebuah dermaga. Tampak pula Wakizaka berada di sana, yang dimana mereka sedang menginterogasi prajuritnya yang ketakutan setelah melihat kapal musuh yang memporak-porandakan kapal-kapal mereka. Mereka menyebutnya monster laut. Dalam hal ini, monster laut adalah milik prajurit Joseon. Setelah mendengar cerita prajuritnya, Wakizaka memerintahkan eksekusi terhadap mereka karena khawatir ketakutan mereka menulari prajurit yang lain. Setelah itu, Wakizaka memeriksa kapal mereka yang hancur dan menemukan sebuah gigi naga yang tersangkut pada lambung kapal yang hancur. Kemudian, adegan berpindah ke 1 bulan yang lalu saat kapal-kapal milik Jepang dihancurkan oleh monster laut. Setelah itu, adegan kembali berpindah ke 5 hari sebelum serangan laut ketiga, di mana terlihat seorang pria sedang duduk di sebuah kamar. Dia adalah Laksamana Yi Sun Shin, yang kita panggil saja Laksamana Yi. Tampak Laksamana Yi sedang memperhatikan sebuah desain kapal monster laut yang ternyata bernama kapal kura-kura. Saat ini, Laksamana Yi sedang berada di markas besar Angkatan Laut Kiri Jeolla, Yeosu. Di sana mereka sedang rapat dengan banyak perwira Angkatan Laut, tak terkecuali Laksamana Won Gyun yang memimpin Angkatan Laut Kanan. Terdengar jika Laksamana Won tak setuju dengan rencana penyerangan ke basis musuh, karena dia beranggapan akan lebih aman jika pasukannya bergabung ke benteng Angkatan Laut Kiri, yang merupakan markas besar dan memperkuatnya. Adegan berpindah ke basis musuh Wei di pulau asing. Tampak Wakizaka sedang berbicara dengan utusan Tuan Menteri yang bernama Penasihat Kuroda. Dia mengantarkan surat balasan dari Tuan Menteri untuk Wakizaka. Kemudian, Wakizaka memaparkan rencananya untuk mengalahkan markas besar Angkatan Laut di sayap kiri. Lalu, setelahnya akan sepenuhnya menaklukkan Joseon. Di sisi lain, Laksamana Yi sedang berdiskusi dengan seorang perancang kapal kura-kura yang bernama Komandan Nah. Komandan Nah menjanjikan kepada Laksamana Yi untuk mendesain ulang kapal kura-kura agar tidak akan tersangkut setelah menabrak kapal musuh. Komandan Nah segera memikirkan hal tersebut, dan ketika temannya datang memberinya hadiah kura-kura untuk menemaninya, dia tersadar jika dia menemukan ide hebat untuk mengatasi kekurangan desain kapal kura-kura sebelumnya. Adegan berpindah ke lokasi di mana Laksamana Yi sedang sendiri kedatangan sebuah surat penting. Kemudian, dia mengumpulkan para kaptennya untuk memberitahukan isinya jika raja telah meninggalkan Pyongyang dan berangkat ke Uiju melalui perbatasan barat laut. Para kapten menduga jika raja akan mencari perlindungan kepada kekaisaran Ming di Cina. Tentu, hal tersebut tidak membuat seluruh petinggi nyaman karena di tengah perang di negeri mereka dapat membuat moral rakyat jatuh. Di sisi lainnya, tampak jika Wakizaka dan para petingginya sedang merencanakan mengatasi kapal Joseon. Mereka mempelajari kekurangan kapal kura-kura dan mengirimkan kapten bernama Sae untuk memata-matai markas induk musuh.
Ketika sedang melakukan tugasnya, Sahe melihat seorang pria yang pernah dia temui di Benteng Busan. Lalu, dia memerintahkan timnya untuk mengikuti kemanapun pria itu pergi. Di malam lainnya, Komandan Yi sedang menginterogasi seorang tahanan pasukan Wakizaka. Dia bernama Junsa. Mereka menyiksa Junsa dengan segala cara. Namun, dia hanya tertawa dan berkata jika mereka sedang menyiapkan serangan besar untuk meratakan Joseon. Mendengar itu, Laksamana Yi menyimak dan memerintahkan pasukannya untuk tidak membunuh Junsa. Junsa kemudian bertanya tentang apa sebenarnya tujuan perang ini kepada Laksamana Yi. Pertempuran orang baik melawan orang jahat, kata Laksamana Yi. Bukan pertempuran antar negara, Junsa melanjutkan. Bukan, jawab Laksamana Yi. Kemudian Junsa bersimpuh dan menyatakan sumpahnya untuk melayani Laksamana Yi. Hal tersebut didasarkan karena saat perang terdahulu, Junsa melihat Laksamana Yi menyelamatkan anak buahnya yang hendak dia bunuh. Sekalipun itu menyebabkan Laksamana Yi tertembak, berbeda 180 derajat dengan komandannya yang hanya menjadikan mereka tameng untuk keselamatannya sendiri. Adegan berpindah ke 3 hari sebelum penyerangan ketiga Angkatan Laut. Komandan Yi menunjukkan strategi pertempuran lautnya yang bernama formasi sayap bangau. Dia mensimulasikan pertempuran tersebut dengan lawan para tahanan dari penjajah Wei. Pada latihan tersebut, tampak masih ada kekurangan dalam koordinasi formasi tersebut. Rupanya, latihan tersebut dimata-matai oleh Sahe. Bahkan, dia menggambar bentuk formasi tersebut. Dan dia juga menerima laporan jika kapal kura-kura tidak pernah ikut latihan pasca pertempuran beberapa waktu lalu. Sahe dan timnya kemudian memutuskan untuk mencari tahu kenapa kapal kura-kura tidak ikut latihan dengan menyusup ke markas musuh. Sahe kemudian membebaskan Junsa dan para tahanan lainnya. Setelah itu dia menyelinap ke sebuah ruangan. Di sana, dia menemukan desain kapal kura-kura dan segera mencurinya. Saat hendak pergi, dia diserang oleh ketua Li yang mempergokinya. Pertarungan tak terelakkan. Pada pertarungan tersebut, Sahe berhasil lolos dan kapal kura-kura dibakar oleh musuh. Laksamana Yi yang melihat hal tersebut berusaha untuk memahami situasinya, lalu memutuskan untuk segera menemui Komandan Nah yang sedang membuat kapal kura-kura versi terbaru. Di tempat Komandan Nah, Laksamana Yi menyampaikan jika rancangan kapal kura-kura telah dicuri dan dia memutuskan untuk tidak menggunakan kapal kura-kura pada pertempuran yang akan terjadi karena dia menduga jika Wakizaka akan mencari kelemahan pada desain tersebut. Komandan Nah menolak. Dia meyakinkan jika kapal kura-kura terbaru ini berbeda dan minta diberikan kesempatan untuk menunjukkannya. Laksamana Yi kemudian pergi meninggalkannya. Adegan berpindah ke lokasi Wakizaka. Saat itu dia rapat bersama para komandannya. Terlihat juga Sahe dan Junsa yang berhasil lolos dari markas Laksamana Yi. Junsa menjelaskan detail dari kapal kura-kura beserta kelemahan utamanya, yaitu setelah kapal kura-kura menabrak dengan kepala naga, gigi naga akan tersangkut dan tidak dapat ditarik mundur dengan mudah. Disitulah nantinya kapal kura-kura dapat dihancurkan tanpa banyak perlawanan. Junsa juga menjelaskan jika formasi sayap bangau tidak digunakan untuk menyerang langsung tanpa kapal kura-kura. Intinya, Junsa menjelaskan jika dengan rusaknya kapal kura-kura, saat ini Laksamana Yi hanya akan bertahan dengan seluruh perangkat yang ada. Mendengar itu, Wakazaki terlihat senang. Ditambah saat itu, armada Kato telah datang untuk memberikan bantuan kepada Wakazaki. Wakazaki siap melakukan serangan besar. Di kubu Laksamana Yi, mereka juga melakukan rapat berkat informan dari mata-mata mereka di Benteng Busan, yang kita panggil saja Mas Bejo. Mereka memperoleh informasi jika kapal induk armada Kato dilapisi plat besi dan meriam model terbaru. Mendengar hal tersebut, memaksa mereka semua untuk memikirkan strategi terbaik dalam menghadapi kapal-kapal terbaru milik musuh. Setelahnya, Laksamana Yi memutuskan untuk berangkat berperang esok malamnya. Pasukan pun bersiap.
Adegan berpindah pada acara penyambutan Komandan Kato di kediaman Wakazaki. Saat mereka berpesta, ada pembawa pesan yang menyebutkan jika Kobayakawa yang merupakan Komandan Divisi 6 Pasukan Darat menyetujui proposal Wakazaki dalam penaklukan markas besar armada kiri milik Laksamana Yi. Mendengar hal tersebut, Wakazaki segera memutuskan jika malam ini dia memerintahkan untuk berperang. Kato yang menyimaknya langsung keberatan. Sebagai sekutu, dia merasa tidak dianggap. Lalu, dia menghunuskan pedangnya ke arah Wakazaki. Wakazaki santai, namun setiap ucapannya dalam dan membuat Kato berpikir ulang. Kato pergi meninggalkan mereka. Setelah kejadian itu, seorang wanita bernama, kita panggil saja Nona Chabi, yang ternyata merupakan mata-mata Joseon, mengirimkan pesan kepada Mas Bejo. Saat hendak pergi, mereka digerebek oleh Sahe dan pasukannya. Mas Bejo kemudian melawan. Dia berhasil melarikan diri. Adegan berpindah ke hari pertama serangan ketiga Angkatan Laut. Terlihat jika pasukan Laksamana Yi telah tiba di Dangpo. Namun, situasi tidak berjalan kondusif di markas Wakizaka. Terlihat jika pasukan Kato dibantai oleh Wakizaka. Kato terlihat murka. Namun, dalam pertarungan itu dia kalah dan terpaksa menyerahkan armada kapal mereka. Wakizaka kemudian bergegas meninggalkan markas. Esoknya, terlihat Nona Chabi selamat dari malam penggerebekan tersebut. Rupanya, Junsa menyelamatkannya dari krisis dan dengan cara itu, dia bisa mengeluarkan Nona Chabi dari markas Wakizaka. Junsa juga menitipkan laporan rahasia kepada Nona Chabi untuk Laksamana Yi. Setelah itu, Junsa mempergoki pasukan Kobayakawa sedang konvoi untuk menyerang benteng Jeonju. Saat hendak pergi, Junsa ditangkap oleh pasukan penjaga Joseon. Di sisi lain, saat pasukan Laksamana Yi dan Laksamana Won rapat, sempat terjadi kebuntuan dalam strategi serangan ke pasukan Wakizaka. Namun, hal tersebut selesai dengan pengajuan diri seorang komandan tua bernama Komandan Eo yang bersedia menjadi umpan untuk memancing pasukan Wakizaka keluar dari perairan Hansan. Adegan berpindah ke Jalan Ungci, jalan yang menghubungkan ke benteng Jeonju, tempat pasukan pemberontak anti-Wei sedang menyiapkan barikade untuk menahan gelombang serangan dari musuh. Tampak Junsa yang mereka tangkap akhirnya dibebaskan dan bersama-sama menghadang musuh. Kembali ke situasi pasukan Laksamana Yi. Pasukan Wakizaka menunggu di selat arus deras yang akan segera dipancing keluar oleh pasukan Komandan Eo. Memanfaatkan kabul tebal di sekitar perairan tersebut, Komandan Eo bertindak seolah-olah mereka mengerahkan pasukan besar untuk menyerang dari segala sisi. Awalnya, beberapa anak buah Wakizaka akan terpancing. Namun, Wakizaka mengingatkan mereka untuk tetap di posisi mereka. Namun, hal baik tidak bertahan lama. Kabut segera menghilang dan pasukan Komandan Eo ketahuan serta bergegas untuk kembali ke formasi. Melihat hal tersebut, Manabe tidak ingin melepaskan mereka dan menyergap pasukan Komandan Eo. Komandan Eo berusaha untuk menghindar dan kabur. Saat mereka hendak berhasil, Manabe merasa itu tidak bisa dibiarkan dan terus mengejar. Wakizaka memanggilnya, namun mereka terus melaju. Benar saja, sesaat setelah mengejar, pasukan Manabe terjebak di arus deras yang ada di selat tersebut. Lalu, dengan tertib, pasukan Komandan Eo menghancurkan pasukan Manabe. Melihat pasukan Manabe dihancurkan dan Wakazaki tetap tidak bergerak meninggalkan selat, Laksamana Yi segera mengambil sikap untuk membentuk formasi menyerang. Di sisi lain, pertempuran darat tengah berlangsung. Junsa dan pejuang lokal mati-matian menahan mereka. Namun apa daya, selain kalah jumlah, mereka juga kalah strategi. Mereka kemudian memutuskan mundur ke pegunungan sampai pada akhirnya ketika Junsa sangat tersudut, bantuan datang dari komandan militer Huang Jin. Pasukan musuh pun berhasil dipukul mundur.
Kembali ke perang di Teluk, setelah melihat armada Laksamana Yi, Wakizaka akhirnya membawa seluruh armadanya untuk mengejar Laksamana Yi. Wakizaka yakin akan kemenangan mereka karena saat itu kondisi angin mendukungnya. Benar saja, saat armada Laksamana Yi ingin membentuk formasi bangau, rombongan belakang mereka diserang armada Wakizaka. Watanabe kemudian mengejar armada Laksamana Won untuk menghancurkan formasi mereka. Melihat itu, Wakizaka senang karena komandannya sepemikiran dengannya. Kesenangan itu tak berlangsung lama. Saat Watanabe akan berhasil, kapal kura-kura tiba-tiba muncul dan menyerang Watanabe. Kacaulah semua. Wakizaka melongo. Watanabe juga tak percaya. Kesempatan besar di depan mata hancur begitu saja ketika Watanabe dan kapalnya hancur dilibas kapal kura-kura. Ternyata Laksamana Yi menyembunyikan trik ini dari semua orang, termasuk pasukannya sendiri agar rencana ini tidak bocor. Melihat semua itu, Wakizaka berusaha tenang dan menyangka telah mengetahui kelemahan kapal kura-kura itu dari intelnya. Namun, itu berlaku hanya untuk kapal kura-kura model lama, sedangkan model terbaru dari kapal kura-kura tersebut telah muncul dan menyerang kapal Wakizaka. Armada Wakizaka dihancurkan, bahkan sepupu setianya, Sahe, juga terbunuh oleh kapal kura-kura. Karena usaha kapal kura-kura, akhirnya formasi burung bangau dapat terbentuk. Melihat itu, Wakizaka terus menyerang dari sisi depan. Namun sesaat sebelum Wakizaka mendekati mereka, armada Laksamana Yi langsung berputar dan menembakkan meriam. Hal tersebut tak mampu dihindari oleh Wakizaka. Kemudian, banyak kapal Wakizaka hancur karena serangan tersebut. Situasi sempat hening sejenak, di mana Laksamana Yi mengira mereka telah hancur seluruhnya. Namun tak disangka Wakizaka masih hidup dan ketika Wakizaka hendak menaiki kapal Laksamana Yi, kapalnya dihantam oleh kapal kura-kura. Lalu, dengan usaha terakhir, armada Laksamana Yi menghancurkan kapal induk Wakizaka. Diikuti dengan tembakan panah Laksamana Yi ke Wakizaka yang berusaha untuk kabur. Setelah memenangkan pertempuran di Teluk, armada Laksamana Yi langsung menyerbu Angolpo. Setelah menaklukkan Angolpo, di hari ke-7 mereka lanjut menyerbu Busanpo. Melihat serangan tersebut, Komandan Angkatan Laut Wei di Busanpo, Todo Takatora, menyerah. Tentu hal tersebut menjadi kemenangan mutlak Joseon dan atas kemenangan tersebut membuat Hashiba Hideyoshi menghentikan rencananya untuk mengalahkan Angkatan Laut Joseon. Hal tersebut tentu melindungi Ming Barat dan membalikan situasi pertempuran. Setahun kemudian, di Pulau Hansando, Laksamana Yi sedang menyiapkan rencana untuk memperkuat pertahanan Laut Joseon dengan cara memperkuat salah satu pulau yang akan menjadi basis tentara dalam menjaga pertahanan Joseon. Pulau tersebut dinamakan Hansan. Film selesai. Ending yang penuh strategi. Semoga teman-teman suka dengan ulasan saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Salam nomor 6 film.